Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Bayu Sutikno SE Chanmerch PhD, yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan saya Lintang Ika Permata, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 73 konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Hubungan dan Atribut Merek pada Keterikatan dan Kesetiaan Konsumen Toko Daring Kosmetik Sociolla. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan informasi di era digital menciptakan perubahan perilaku konsumen global. Diagram di samping ini menunjukkan data pengguna internet telepon seluler di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Tanda bintang menunjukkan angka prediksi pengguna internet telepon seluler di tahun-tahun mendatang. Gambar tersebut menjelaskan terdapat tren naik di setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,65 juta pengguna internet telepon seluler dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi, industri yang terdiri dari beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang tertentu mulai melakukan transformasi bisnis dari konsep konvensional ke konsep digital. Badan Pusat Statistik mencatat persentase usaha perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia pada tahun 2019 sebagai berikut. Industri kosmetik merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di dunia, bahkan di Indonesia pun turut serta dalam perubahan konsep pemasaran dari konvensional ke digital. Data menunjukkan bisnis yang menghasilkan produk kosmetik menunjukkan angka 8,25% dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel perdagangan elektronik. Persentase industri kosmetik tersebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian telah mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Raman tahun 2019, bisnis mode dan kecantikan dunia menunjukkan angka kisaran 2,307 miliar US dollar dalam penjualan melalui internet. Fakta ini menjadi salah satu dari sekian alasan pemasar di industri kosmetik memilih konsep pemasaran digital. Sociolla sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada penjualan produk-produk kosmetik secara daring turut berkompetisi dalam tren meningkatnya konsumsi produk kosmetik di tanah air. Dengan tagline Sociolla Your Online Beauty Destinations, menginginkan situsnya menjadi satu-satunya destinasi konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik yang diinginkan. Di era pemasaran digital seperti sekarang ini, banyak sekali penawaran-penawaran yang dapat memicu perubahan persepsi konsumen pada toko daring satu ke toko daring yang lain. Berbicara tentang dunia kosmetik, toko daring kosmetik di Indonesia mengalami tumbuh kembang seiring dengan naiknya permintaan konsumen dalam negeri. Selain Sociolla, ada banyak sekali toko daring kosmetik lain yang memiliki tujuan yang sama secara umum, yaitu meningkatkan keuntungan dengan meraih konsumen yang sebanyak-banyaknya. Dalam pemasaran digital dikenal strategi meningkatkan consumer engagement atau keterikatan konsumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brody di tahun 2013, pemasar memanfaatkan piranti elektronik dan media daring sebagai alat untuk mengenalkan, mendekatkan, mengikat, hingga mempertahankan merek di mata konsumen secara luas. Respon positif konsumen mengisyaratkan adanya ikatan antara pelaku bisnis yaitu konsumen dengan merek serta diharapkan keduanya memiliki hubungan baik di jangka panjang yang dapat memicu adanya kesetiaan konsumen pada merek yang dipilih. Toko daring kosmetik menjadi sangat diminati saat ini karena memiliki kelebihan yang dipertimbangkan oleh konsumen dibandingkan dengan toko luring atau toko konvensional. Hal ini mengundang perhatian pelaku bisnis kosmetik untuk mengembangkan bisnis melalui media daring, salah satunya adalah Sociolla. Penelitian terkait penggunaan media daring oleh pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis di industri kosmetik dan strateginya dalam mengikat konsumen dengan pendekatan teori consumer engagement masih jarang ditemui, khususnya di Indonesia. Hal ini menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut di atas. Berikut pertanyaan penelitian. Landasan teori pada penelitian ini yaitu beberapa teori yang menjelaskan tentang pengaruh kualitas hubungan dan atribut merek pada keterikatan dan kesetiaan konsumen telah dijelaskan pada penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa di antaranya adalah penelitian dari Petzer dan Tonder di tahun 2018 dan Reed et al. Pada tahun 2018.
Pada penelitian ini menduga adanya pengaruh beberapa variabel dalam meningkatkan keterikatan konsumen serta kesetiaan konsumen toko daring kosmetik Sociolla. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi engagement atau keterikatan tersebut adalah kepuasan konsumen, komitmen, nilai yang dipersepsikan konsumen, keintiman merek, serta layanan pelanggan. Berikut model penelitian pada penelitian ini. Berikut hipotesis pada penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan survei dengan desain penelitian eksplanatori. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner daring sehingga menghasilkan sumber data primer dan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Instrumen pada penelitian ini terdiri dari kuesioner daring dengan sifat pertanyaan tertutup, penilaian skala Likert, metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dan purposive sampling, ukuran sampel terkonfirmasi sebanyak 141 sampel, dengan kriteria unit sampel yakni responden harus berusia minimal 18 tahun, pernah berbelanja di situs web resmi Sociolla minimal 1 kali dalam 6 bulan terakhir, serta pernah mengunjungi akun resmi Sociolla di Instagram, baik sebagai pengikut atau follower maupun yang bukan pengikut atau non-follower akun resmi Sociolla di Instagram dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Berikut definisi operasional pada penelitian ini. Pada analisis dan pembahasan diawali dengan hasil uji validitas. Nilai KMO-MSA pada uji validitas kali ini diketahui 0,860. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada penelitian telah memenuhi kriteria valid karena melebihi batas minimum nilai validitas KMO-MSA sebesar 0,6. Berikut hasil analisis faktor. Hasil analisis faktor dari data penelitian membentuk 7 komponen yang sesuai dengan jumlah item pada kuesioner penelitian. Data pada tabel di atas menginterpretasikan bahwa indikator-indikator kuesioner telah mengelompok sesuai dengan item variabel pada masing-masing komponen dan memiliki nilai lebih dari 0,500 yang dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang pada data penelitian telah memenuhi persyaratan uji validitas konstruk. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dapat ditampilkan pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dinyatakan reliable dan konsisten karena diperoleh nilai Cronbach alpha seluruh variabel memenuhi persyaratan, yaitu lebih dari 0,6. Berikut hasil analisis profil responden. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai mean atau rata dan standar deviasi. Berikut hasil analisis deskriptif pada penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Secara keseluruhan, penelitian ini dibantu oleh paket program statistik SPSS versi 25. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berikut tabel hasil uji hipotesis pada penelitian ini. Selanjutnya adalah simpulan. Secara umum, keseluruhan hipotesis yang diajukan signifikan terdukung atau terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari keseluruhan variabel yang diujikan. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Variabel pertama adalah kepuasan konsumen yang disimpulkan berpengaruh positif pada keterikatan konsumen. Konsumen toko daring Sociolla merasa senang dan puas tentang pengalaman berbelanja di Sociolla, sehingga perasaan ini memicu konsumen untuk semakin erat ikatannya dengan Sociolla. Hal ini juga dipengaruhi karena keseluruhan ekspektasi dari konsumen terpenuhi. Selanjutnya, variabel kedua adalah komitmen yang disimpulkan berpengaruh positif pada keterikatan konsumen. Komitmen konsumen Sociolla ditunjukkan dengan cara mereka memelihara hubungan yang telah terjalin dengan Sociolla dalam hal pemenuhan kebutuhan kosmetiknya, sehingga konsumen merasa secara umum terikat dengan Sociolla karena konsumen memiliki arti penting pada
komitmen yang dibangunnya bersama Sosiola. Variabel ketiga adalah nilai yang dipersepsikan konsumen dan disimpulkan berpengaruh positif pada keterikatan konsumen. Sosiola berhasil mengarahkan persepsi konsumen untuk tetap berbelanja kosmetik di tokonya seiring dengan banyaknya penawaran kemudahan toko daring kosmetik lain sehingga konsumen merasa usahanya bernilai dan sesuai dengan harapan konsumen. Nilai yang diciptakan ini yang membuat konsumen menjadi semakin akrab dan dekat dengan toko daring kosmetik Sosiola. Variabel keempat yaitu keintiman merek dan disimpulkan berpengaruh positif pada keterikatan konsumen. Pada penelitian ini, Sosiola berhasil melakukan strategi-strategi yang membuat konsumen merasa nyaman berhubungan dan berinteraksi dengan Sosiola. Selanjutnya adalah variabel kelima, yakni variabel layanan pelanggan. Dan disimpulkan berpengaruh positif pada keterikatan konsumen. Pada penelitian ini, Sosiola berhasil memfasilitasi layanan pelanggan melalui media daring dengan memfasilitasinya bertanggung jawab atas segala keluhan, kritik, saran, serta pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang diakomodasi langsung oleh Sosiola. Keberhasilan ini membawa dampak positif bagi hubungan jangka panjang Sosiola dengan konsumen karena konsumen merasa semakin dekat dan semakin akrab dengan toko daring Sosiola. Variabel terakhir yaitu variabel ke-6, yakni variabel keterikatan konsumen. Variabel keterikatan konsumen memiliki keterhubungan positif dengan variabel kesetiaan konsumen. Artinya, kesetiaan konsumen Sosiola semakin meningkat ketika konsumen semakin akrab, semakin dekat, semakin terikat secara personal dengan toko daring kosmetik Sosiola. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mendukung adanya engagement atau keterikatan berperan penting pula dalam peningkatan kesetiaan konsumen pada merek. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Mengingat Sosiola merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara daring, yaitu melalui situs web, maka penguatan dan perbaruan muatan sistem situs web mandiri perlu dilakukan dan ditingkatkan secara berkala demi kelancaran dan kemudahan konsumen dalam menggunakan situs web sehingga Sosiola dapat menjaga nilai-nilai yang dipersepsikan konsumen terhadap mereknya. Lalu selanjutnya adalah layanan pelanggan Sosiola juga memiliki peranan cukup penting untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selain keterampilan komunikasi virtual yang jelas, layanan pelanggan suatu merek perlu memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang positif dan meyakinkan konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah pada Sosiola, untuk membentuk komitmen konsumen diperlukan usaha-usaha yang sifatnya lebih ke personalisasi dan sesuai dengan keinginan sekaligus kebutuhan konsumen. Tayangan promosi, iklan, hingga informasi singkat yang disampaikan virtual melalui media sosial diciptakan semenarik mungkin, mengandung unsur-unsur yang digemari konsumen secara umum, serta memiliki konten yang bermanfaat bagi konsumen. Sifat-sifat yang cenderung bias dan mengurangi efektivitas konten sebaiknya di-take down atau dikurangi sehingga konsumen merasa nyaman dan selalu menantikan tayangan-tayangan Sosiola di media sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.